Untuk pelajar SMA kelas 11, kita lanjutkan materinya mengenai integral tak tentu. Kemarin video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengintegralkan yang pecahan, yang bentuk akar dan seterusnya. Nah, di sini fokusnya adalah menggunakan integral teknik-teknik itu yang kita pelajari untuk menentukan sebuah rumus. Banyak variasi, diantaranya adalah diketahui turunan, kemudian diketahui dy per dx, kemudian diketahui gradien, dan kurva lengkung. Ini ciri khas 4 poin ini yang akan kita bahas. Kalau menemukan unsur-unsur ini, berarti itu menggunakan integral. Kita simak. Soal pertama dulu yang sederhana. Diketahui sebuah turunan, ini simbol turunan f aksen x adalah ini. Dan F2 sama dengan 13. Kita diminta untuk menentukan fungsi fx. Ini di video pertama udah disinggung sebetulnya. Kita ulangi di sini untuk mengingatkan. Nah, untuk mencari fx dari turunan, langsung saja kita ingat integral. Karena ketika turunan diintegralkan, maka akan kembali menjadi fungsi awal. Ya, karena integral sebagai anti turunan. Intinya, kalau ditanyakan fx atau ditanyakan y, ya, kadang-kadang ditanyakan y, fx itu aliasnya adalah y. Fx itu sama dengan y. Begitu. Jadi kalau ditanyakan y, tapi umumnya fx. Ya. Itu adalah fx. Baik. Intinya integralkan saja seperti biasa. Kita integralkan. Jadi fx itu adalah integral dari turunan. Dari ini. Integral itu ada dua kan. Pangkatnya bertambah 1, kemudian disalin ulang di bawah. Sehingga 3, kemudian disalin ulang di bawah. Ini tadinya 1, tambah 1 jadi 2, kemudian disalin di bawah. Kalau tidak ada X, berarti munculkan X. Begitu saja, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 2X pangkat 3, 4 dibagi 2 itu 2, 2X kuadrat, ini X. Demikian, ini rumus Fx. Tapi di sini masih tersisa C. Ya, jangan lupa ini masih tersisa C. C pasti didapat dari informasi yang kedua. Tidak ada lain. Informasinya cuma 2. Yang ini sudah digunakan, yang ini belum. Ya, kita gunakanlah. F2 sama dengan 13 artinya apa? Ini X, ini menggantikan X, ini menggantikan Fx. Itu. Ya. Gampang. Masukkan ke sini. Jadi mencari nilai C adalah F2 sama dengan 13. Berarti ini X-nya diganti dengan 2. X-nya diganti dengan 2. X-nya diganti dengan 2. Kita dapatkan demikian. Ya. X-nya diganti dengan 2. Akan sama dengan 13. Berarti 13 itu Fx. Ya. Berarti ini sama dengan 13 begitu. Nah, hitung biasa. 2 dipangkatkan 3, ini pangkat dulu yang dikerjakan ya. 2 kali 2 kali 2, 8. Ya. Kebanyakan salah jadi 6, itu salah. 2 kali 2 kali 2 itu 8, kemudian dikalikan 2 lagi, 8 kali 2, 16. 2 dikali 2, 4, dikalikan 2 itu 8. Ya, negatif 8. Kemudian ini 2 tetap. 16 dikurangi 8 adalah 8, ditambah 2 adalah 10. Sehingga kita dapat 10 tambah C. 10-nya pindah ke sana, jadi 13 dikurangi 10 adalah 3. Jadi C sama dengan 3. Sehingga kesimpulan kita hasil akhir, Fx-nya kan ini kan. Salin ulang. Tinggal C-nya menggantikan ini, 3. Jadi ini fungsi Fx-nya, dan ini jawaban akhirnya. Contoh 2. Di sini masih mirip dengan tadi, diketahui adalah F aksen. F aksen kemudian Fx. Berarti udah ini pasti pakai integral. Ya. Integral kita sudah tahu, yang ini tekniknya adalah substitusi. Ya, 3x min 2 dalam akar artinya 3x min 2 pangkat setengah kan? Ya. Terjadi pada pangkat dua hal, yaitu tambahkan 1. Cara menambahkan 1 sudah dipelajari di video sebelumnya. Ini tinggal tambahkan saja, 2 tambah 1 itu 3. Jadi 3x min 2 pangkat 3 per 2. Angka 3 ini didapat dari 1 tambah 2. Seperti itu. Kemudian dibalik di sini, jadi 2 per 3. Kalau 3 per 2, jadi 2 per 3. Ya. Setelah itu baru yang ini turunkan. Turunan dari 3x adalah 3. Turunan dari min 2 adalah 0. Berarti cukup. Ya. Jadi ini pangkat dibalikan, kemudian turunan ini. Ini integral substitusi di video sebelumnya.
Jadi kita dapatkan 2/9, 3x min 2, pangkat 3/2. Pangkat 3/2 artinya 3 dibagi 2 itu kan 1/2. Ya. Berarti di sini 1, di sini setengah. Setengah itu akar. Ya, silakan kalau belum paham, kembali ke video sebelumnya. Baik. Informasi kedua belum kita pakai, ini untuk mencari C. Tinggal ganti aja X-nya dengan 2, seperti tadi. Ya, sehingga tiap huruf X diganti dengan angka 2. Yang ini ganti dengan angka 2. Hanya begitu saja. Ya. 3 dikali 2, 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Sehingga 2/9 ini menjadi 4. Kemudian yang dalam akar, 3 kali 2 itu 6. 6 dikurangi 2 itu 4. Akar 4 adalah 2. Tambah C sama dengan min 2/9. Min 2/9 dari soalnya. 4 kali 2 adalah 8. 8 dikali 2 adalah 16. Berarti 16/9. Tambah C sama dengan min 2/9. Ini pindahkan ke sana jadi pengurangan. Ya, min 2/9 dikurangi 16/9. Karena ke sana jadi berubah kan jadi min. Sudah sama-sama 9, maka langsung bisa kita gabungkan min 2 dengan min 16, min 18. Min 18 dibagi 9 adalah negatif 2. Jadi C-nya negatif 2. Ketika C dapat negatif 2, tinggal kita salin aja yang ini, dan C-nya ganti dengan angka negatif 2. 2/9, 3x min 2, akar 3x min 2, min 2. Ini jawaban akhirnya. Kita simak variasi lain. Sebuah kurva Y sama dengan Fx melalui titik 2,0 jika persamaan gradien di titik A adalah dy/dx sama dengan 8x min 3, tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, ini kata kuncinya yang dikenali ada 2. Ditanyakan kurva ya, yang tadi saya bilang yaitu sama dengan Fx, jangan heran, kan memang itu alias ya. Alias, begitu. Kita juga kadang-kadang punya 2 nama kan, nama benar yang dipanggil oleh orang tua dan kerabat, kemudian nama sebutan dipanggil oleh teman-teman misalkan. Kita juga punya alias. Nah, kurva juga punya alias, kadang-kadang disebut Y, kadang-kadang disebut Fx. Itu sama-sama aja kurva. Ya, grafik. Demikian. Yang kedua adalah gradien. Nah, kalau ada gradien di sini, kemudian ditanyakan kurva, ini pasti integral aja. Ya. Atau yang ini. Baik, jadi diketahui ini, ditanyakan kurva, itu yang pertama, oh pasti integral. Kemudian dy/dx, ditanyakan kurva, pasti integral. Lalu diketahui gradien, ditanyakan kurva, pasti integral. 3 hal itu langsung integral. Ya, yuk kita mulai. Gradien itu adalah integral dari gradien itu kita dapatkan persamaan kurva. Hanya itu saja sebetulnya. Sehingga 8x min 3 kita integralkan. 8x berarti x kuadrat disalin ulang 2-nya, kemudian min 3x tambah C. 8 dibagi 2 itu 4, jadi 4x kuadrat min 3x plus C. Ya. Ada angka yang belum digunakan untuk C berarti. Seperti biasa ya. Mohon maaf, bukan melalui 1,3 ya, ini belum diganti 2,0, mohon maaf. Ini 2,0. Baik. Ya. X-nya 2, ini untuk X, ini untuk Fx. Ya. Sudah biasa kan di depan itu X, di sini Y. Ya. Di sini X, di sini Y, atau di sini X, di sini Fx, karena Y itu sama dengan Fx. Sehingga tinggal ganti saja, Fx-nya berarti diganti dengan 0, kemudian X-nya diganti dengan 2. Hanya seperti itu saja. Ya, ini Fx, ini X, berarti Fx-nya ganti dengan 0. Yang ini kan ganti dengan 0, kemudian yang X diganti dengan 2. Setiap X diganti dengan 2, ini pun diganti dengan 2. Pangkat dulu yang dikerjakan, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 4, 16. Seperti itu, ya, 16 dikurangi 6, 10, tambah C. Berarti C sendiri berapa? C sendiri kalau ini dipindahkan ke sana jadi negatif 10. Artinya C sama dengan negatif 10. Jawabannya adalah, jawaban akhirnya 4x kuadrat min 3x min 10. Itu jawaban akhirnya. Kita simak yang berikutnya. Tentukan rumus fungsi f apabila gradien kurva yang melalui
1,3 diketahui ini. Nah, bentuknya kita sudah tahu. Kalau ada gradien, lalu ditanyakan kurva, berarti integral. Kalau ada f aksen, ditanyakan kurva, berarti integral. Itu kan, udah ada dua ciri ini mengenai integral. Tinggal kita integralkan saja, 6x kuadrat plus 2, berarti pangkatnya bertambah 1, jadi 3, kemudian salin ulang di sini. Kalau tidak ada x-nya, tinggal tambahkan x1. 6 dibagi 3 itu 2, berarti 2x pangkat 3 plus 2x tambah c. Ada angka, dimasukkan saja, berarti ini x, ya. Fx-nya adalah 3. Berarti Fx ganti dengan 3. Kemudian x ganti dengan angka 1. Ya. Ini 1 pangkat 3 itu tetap 1, berarti 2 ditambah 2, 4. Sehingga c-nya adalah 4 dipindah jadi 3 min 4, jadi negatif 1. Tinggal salin ulang, ganti c-nya dengan negatif 1. Ini jawabannya. Sangat mudah ya. Baik. Contoh lain lagi nih. Dua contoh terakhir. Persamaan kurva lengkung yang mempunyai fungsi turunan pertama dy per dx. Ini dan melalui ini adalah, ditanyakan persamaan kurva lengkung yang mempunyai fungsi turunan pertama. Ya. Intinya apa? Intinya adalah turunan pertama ya. Nah, ditanyakan persamaan kurva. Gitu. Ya, kenapa lengkung? Karena di sini ada pangkat 3. Ya. Melalui titik ini adalah, ingat pokoknya ada turunan pertama, ditanyakan persamaan kurva, itu integral. Sederhananya demikian untuk pokok bahasan kita kali ini. Ya. Jadi integral dari ini adalah persamaan kurva. Integralkan aja. Dan kita sudah tahu ini bisa pakai integral substitusi. Karena ini ada pangkat. Integral substitusi itu sangat gampang. Pangkat bertambah 1, ini disalin ulang kan? Disalin ulang. 4 disalin, 2x min 1 disalin, cuman pangkat ini bertambah 1 jadi 4. Kemudian disalin ulang di sini, kita dapatkan 4 per 4. Setelah itu, substitusi ciri khasnya ada turunan, yang diturunkan adalah yang dalam kurung. Turunan dari 2x adalah 2, turunan dari min 1 adalah 0, sehingga 2 ini didapat dari turunan yang dalam kurung. Ulangi ya, 4 kali 2x min 1 ditulis ulang, 4 kali 2x min 1, kemudian pangkatnya tambah 1, disalin ulang di sini. Angka 2 kita dapat dari turunan ini. Ya, jadi ada dua unsur. Ini, kemudian turunan. Baik, 4 dengan 4 saling hilang, jadi setengah. Setengah 2x min 1 pangkat 4, tambah c. Kembali untuk menentukan c, kita dapat dari titik. Ini x, ini fx. Ya, hanya begitu saja, sehingga fx-nya ganti min 5, kemudian setiap x ganti dengan 0. Kebetulan x-nya cuma 1. 2 kali 0 itu 0, dikurangi 1 jadi negatif 1. Negatif 1 pangkat 4 itu positif 1. Jadi min 5 sama dengan min 1 pangkat 4 tambah c. Min 5 sama dengan, ini kan 1 jadi setengah ya. Setengahnya jadi, ini min 1 pangkat 4 itu 1 maksudnya. Setengah kali 1 kan tetap setengah. Ya. Sehingga di sini di sini tuh tinggal setengah. Langkah berikutnya setengahnya pindah. Gitu. Jadi min 5 min setengah sama dengan c. Maksud saya begitu. Yang ini sudah gampang, kita bisa samakan penyebut ya. Samakan penyebut, ini tidak sama karena 1 di sini, maka dijadikan 2. Memang boleh ya, samakan penyebut kan. Ini udah beda tuh, 2 dengan 1. Di sini 2, berarti yang atas pun harus kalikan 2. Cara sederhananya ini kali silang, 2 dikali min 5 itu kan min 10. Demikian. Sehingga sudah sama-sama 2. Tinggal digabung, min 10 dengan min 1 jadi min 11 per 2. C-nya min 11 per 2, tinggal gantikan ke sini. Ya. Jadi jawabannya adalah setengah kali 2x min 1 pangkat 4 min 11 per 2. Itu jawabannya. Baik, soal terakhir. Kurva lengkung melalui titik ini memiliki fungsi turunan f aksen. Nah, ketika f aksen ditanyakan persamaan kurva, udah pasti ini integral. dy per dx, persamaan kurva, pasti integral. Gradien, persamaan kurva, pasti integral. Ya, yuk kita integralkan, berarti ini juga masih substitusi ya. Menjadi 8, 4x min 7 pangkat min 2. Karena di bawah itu berarti negatif. Ini tambah 1 jadi min 1, kemudian disalin ulang di bawah, kemudian turunkan yang kurung. 4x min 7 turunannya adalah 4. Demikian. 8 dibagi min 4 adalah negatif 2.
4X min 7 pangkat min 1 itu artinya adalah pangkat 1 tapi disimpan di bawah. Demikian. Tinggal tentukan C dari titik. Tinggal disubstitusi saja angka 3, kemudian tiap X diganti dengan 1. X-nya cuma 1, berarti di sini. 4 kali 1 itu 4, dikurangi 7 itu adalah negatif 3. Sehingga negatif 2 dibagi negatif 3 jadi positif. Negatif dibagi negatif positif. Jadi 2/3. Kembali, pindahkan ruas, samakan penyebut, ya 3 kali 3 itu 9 kan? Jadi 9/2 min 2/3. Sudah sama, 9 dikurangi 2 adalah 7. 7/3. Ganti C-nya. Min 2 per 4X min 7 dikurangi, ini positif, mohon maaf ya, bukan dikurangi tapi tambah. Tambah 7/3. Demikian. Ya, untuk memantapkan ada beberapa latihan, silakan di pause dulu, kemudian cocokkan jawabannya, pastikan jawabannya sama persis. Kemudian nomor 3, 4, 5 juga silakan di pause dulu, kemudian dicoba. Kemudian ini yang nomor 6. Ya, ingat matematik itu tidak cukup ngerti, tapi harus dilatih. Ya, silakan dilihat kalau misalkan sudah beberapa kali nge-thread tapi tidak sama dengan kunci, kemungkinan juga bisa saya salah ketik, silakan komen ya. Untuk konfirmasi gitu. Benar salah saya atau memang ada kekeliruan konsep di kalian. Silakan, mudah-mudahan dilancarkan dalam belajarnya.